Halo anak-anak semua, jumpa lagi di sini dengan Pak Erwin di mata pelajaran kita Informatika. Nah, gimana kabar anak-anakku semua? Dalam keadaan sehat semua kan? Alhamdulillah. Selalulah mengucapkan syukur kepada Zat yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kalian ditanya, jangan sampai kalian keliru. Anak-anak, pengertian perangkat keras itu apa? Kalian jawab hardware, salah. Karena pengertian perangkat keras itu adalah peralatan atau peralatan komputer yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah oleh panca indera kita. Kita bisa melihat peralatan komputernya itu, dan juga kita bisa pegang peralatan komputer. Nah, itu dia termasuk dalam perangkat keras atau hardware dalam bahasa Inggris. Jangan sampai keliru ya. Nah, untuk kategori di hardware di sini ada 5 kategori, atau bisa kita sebut ada 5 kelompok dalam hardware. Yang pertama itu adalah input device. Nah, kita di pertemuan kali ini nanti akan membahas tentang input device. Dan kemudian yang kedua proses, ketiga storage device, keempat output device, dan kelima peripheral. Nah, yang untuk empat kategori di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang input device. Input device itu apa? Nah, input device itu adalah perangkat keras masukan. Kalau pengertiannya adalah perangkat keras yang digunakan untuk meneruskan informasi dan perintah-perintah kita untuk diproses pada komputer. Nah, jadi dia memberikan masukan berupa informasi atau masukan berupa perintah-perintah yang akan kita perintahkan ke dalam komputer itu. Nah, ini adalah fungsi dari pengertian dari input device. Nah, terus untuk fungsinya yang pertama adalah memasukkan data dan program yang akan diproses pada komputer. Jadi dia memasukkan, sama seperti input, perangkat masukan, dia memasukkan data dan program apa aja yang akan diproses pada komputer. Terus yang kedua, dia menerjemahkan kode-kode yang dikenal dari media input ke dalam kode-kode yang dikenal oleh komputer, yang kemudian mengirimkan data-data yang sudah dibentuk dalam bit ke dalam media penyimpanan data. Jadi seandainya kalau kita menggunakan keyboard, kita menekan tombol B, nah dia akan diterjemahkan dulu oleh komputer, kita proses di komputer, baru nanti akan di peralatan output device-nya akan keluar B. Nah, seperti itu. Terus, nah, di sini ada beberapa peralatan input yang umum dipakai, yang biasanya dipakai. Nah, yang pertama adalah keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard merupakan papan ketik yang berupa simbol, digunakan untuk memasukkan data, huruf, angka, dan karakter lainnya. Pada keyboard yang standar yang biasanya kalau kita beli di toko komputer, biasanya terdapat sejumlah tombol yang bisa digolongkan menjadi tombol-tombol fungsi. Yang pertama tombol-tombol fungsi, tombol alfabet untuk mengetik typewriter-nya, terus tombol numerik untuk angka-angka, tombol modifier itu yang F1 sampai F dan berikutnya, dan juga ada tombol pergerakan mouse. Nah, beda lagi itu kan untuk keyboard standar, beda lagi kalau kita seandainya menggunakan keyboard yang khusus. Contohnya keyboard khusus untuk gamer, keyboard khusus untuk orang yang editing video, editing gambar, itu biasanya ada fungsi-fungsi yang lain juga. Terus mouse, atau dalam bahasa Indonesia adalah tetikus. Pak, kenapa sih kok tidak dinamakan tikus? Karena mouse itu kan bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya tikus. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan hal yang tikus itu jijik, jadi nggak bisalah kita artikan jadi
mouse menjadi tikus. Karena apa? Mouse itu kita pegang selalu, mosok kita pegangnya tikus. Nah, ditambahi tetikus. Jadi untuk untuk penerjemahan dalam bahasa Indonesianya, mouse itu adalah tetikus, mouse komputer, bukan mouse yang hewan. Nah, mouse adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam penempatan dan mengatur posisi pointer. Pointer itu apa? Panah itu loh. Kalau kita menggerakkan mouse kan ada panah-panah yang bergerak itu. Nah, dengan cepat dan efisien pada naskah atau teks, serta digunakan untuk membantu dalam pemilihan ikon-ikon menu dalam menjalankan suatu perintah. Jadi dia mempercepat, dia membantu. Kalau biasanya kita kerja cuma pakai keyboard, nah mouse ini digunakan untuk mempercepat aja kerja kita. Terus touchscreen. Nah, sekarang kita sudah familiar dengan yang namanya touchscreen karena anak-anak sekarang gadgetnya full touchscreen semua sekarang. Ya kan, apalagi yang punya HP Android otomatis layarnya touchscreen. Ya kan? Mungkin kalau di rumah punya TV yang sudah touchscreen, wow keren, ya kan? Nah, touchscreen di sini layar sentuh. Jadi sistem dapat menerima input langsung dari layar. Jadi kalau dulu input dari keyboard, kalau telepon zaman dulu itu kan masih pakai ada tombol-tombolnya. Jadi perintah dari tombol-tombol itu. Nah, sekarang kita bisa langsung melakukan input langsung dari layar, ya kan? Nah, touchscreen menggunakan sensor. Jadi ada sensor untuk mendeteksi sentuhan jari pada layar. Dimana di masa ini sudah banyak gadget yang menggunakan teknologi ini. Nah, touchscreen, sensornya itu kadang sensitif. Jadi kalau seandainya kalian bawa HP-nya nggak sengaja jatuh, ngerti-ngerti layarnya nggak bisa diapa-apain, itu karena sensornya sensitif. Terus barcode reader. Nah, bagi anak-anak yang sering belanja ke mall atau ke toko-toko yang sudah retailer, nah itu sudah alat ini ada. Digunakan untuk apa? Untuk membaca kode barcode. Barcode reader bekerja dengan cara memancarkan sinar. Jadi sinar ketika kalian lihat, ketika dia pegang alat barcode-nya itu muncul sinar warna merah. Nah, itu nanti akan dibaca, dikembalikan pantulannya, nanti dibaca oleh alat tersebut. Nah, kemudian kodenya itu nanti akan diterjemahkan menjadi simbol angka oleh aplikasinya. Tergantung aplikasinya, dia nanti diterjemahkan menjadi apa. Seperti itu. Banyak sekali, kita sering sekali melihat adanya barcode reader ini, ya kan? Terus mikrofon. Nah, alat ini mengubah suara manusia. Maaf, batuk. Ya. Alat ini mengubah suara manusia menjadi besaran listrik. Nah, nih sama kayak yang dipakai Pak Erwin ini. Ini mikrofon juga sama. Jadi mengubah suara menjadi arus yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian akan digitalisasi. Jadi suara kita akan diubah menjadi suara digital di komputer. Nah, video input. Nah, sekarang ada banyak sekali video input. Gadget kalian bisa digunakan, ya kan? Gadget. Dia digunakan untuk mengambil foto bisa, video bisa. Ya kan, kalau dulu kita pakainya webcam, handycam, kamera yang besar-besar itu. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi di masa ini, kita bisa menggunakan handphone kita untuk mengambil video atau mengambil foto. Ya kan, video input otomatis bisa juga mengambil suara dan juga gambar bergerak. Nah, sekian dari Pak Erwin. Untuk pertemuan selanjutnya, ini Pak Erwin mengingatkan kita akan membahas tentang hardware proses, storage device, output device, dan peripheral. Oke, sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Pak Erwin mengingatkan lagi anak-anak, selalulah jaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, makan makanan yang bergizi, dan kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Stay at home. Oke, sekian dari Pak Erwin. Sampai ketemu lagi.